أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus sairil anam wa asyhadu anna sayyidina Muhammad rasulullah sayyidina sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita bersihkan qalbu kita, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita. Karena yang diinginkan Allah adalah hanya semata-mata keimanan, ketakwaan kita ini bisa kita bawa pulang menghadapnya. Dia tidak pernah minta harta kita, apalagi jabatan kita, tidak akan pernah menjadi titik pandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia memang Maha Kaya dan Maha Raja. Ghaniyun alamin, Dia tidak membutuhkan apapun dari kita kecuali yang Dia pandang keimanan, ketakwaan.
Tema khutbah singkat yang akan kita bahas, karakter pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Kata ridho ini adalah puncak daripada sifat yang paling mulia dalam Islam. Kalau seorang hamba sudah mendapat ridho, maka semua keinginannya menyatu dengan keinginan Allah, dan dia akan merealisasikan keinginannya di muka bumi sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh pemimpin-pemimpin yang diridhai Allah, baik dari kalangan para nabi, para rasul, kemudian para wali kekasih-kasih Allah yang diberikan amanah, baik memimpin negara, bangsa, maupun memimpin satu komunitas kecil, mereka ini memiliki ciri-ciri, dan tujuan mereka memang puncaknya adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk kepada kita beberapa isyarat di mana kita harus, apabila kita memilih pemimpin atau mau menjadi pemimpin, kita harus mempersiapkan diri kita dengan ciri-ciri agar kepemimpinan kita itu diridhai Allah. Ayat yang saya bacakan tadi sebagai pengantar, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling takwa adalah manusia yang paling mulia adalah yang paling takwa. Maka sejak zaman Nabi dan sahabat yang dipilih menjadi pemimpin itu pasti yang dianggap paling takwa di antara mereka. Kenapa Abu Bakar terpilih jadi pemimpin? Karena Abu Bakar lah yang mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk agama Allah bersama Nabi, mengalahkan Umar, Utsman dan Ali. Dan Abu Bakar lah yang diyakini yang paling bertakwa. Inilah cara Tuhan menyuruh kita untuk memilih pemimpin yang bertakwa. Begitu juga Umar, setelah Abu Bakar dipilih, Umar ditunjuk. Kenapa? Sama, karena dia dianggap yang paling takwa, termasuk Utsman, dan terakhir adalah Imam Ali. Maka 4 sahabat ini termasuk yang paling baik di antara umat Islam. Khairul ummati Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Umat yang terbaik itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Karena memang dalam pandangan umat Islam, pandangan Allah dan Rasulnya adalah mereka inilah yang paling baik, yang mengawal, menemani Nabi, siap hidup dan mati 24 jam non-stop. Mereka siap kalau dipanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak pernah pamrih, dan kecintaan mereka pun melebihi kepada Nabi, kepada agama Allah, lebih daripada cinta diri mereka sendiri. Maka nanti kalau kita lihat sejarah Islam, ulama-ulama atau pemimpin-pemimpin yang bisa membawa umat Islam ini menguasai dunia, menjadi makmur, itu tidak semua. Yang menggoreskan cinta emas dalam sejarah Islam, di samping 4 ulama sahabat yang besar ini, nanti ada lagi yang utama yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini orangnya sangat takwa. Kalau saking bertakwanya, seluruh harta kekayaan negara itu digunakan sekedarnya, secukupnya untuk diri dan keluarga. Sampai-sampai dia menulis surat untuk dirinya pun tidak mau dia pakai lampu dari dibayar negara kalau untuk kepentingan dirinya. Sangat luar orangnya. Seluruh harta kekayaan yang diterima keluarganya dari Baitul Mal itu dikembalikan semua kepada umat Baitul Mal. Dan bahkan Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan ulama pemimpin hebat yang semua masyarakat itu merasa makmur, sehingga susah sekali orang mau menerima zakat. Nyari orang menerima zakat itu susah, saking makmurnya. Masa Umar bin Abdul Aziz ini juga terkenal sekali, tidak ada pemberontakan. Kalau sekarang ini demo besar tidak terjadi. Padahal di masa-masa sebelumnya ada pemberontakan Syiah, pemberontakan kaum Mamluk, kaum macam-macam. Tapi di masa Umar bin Abdul Aziz semua ada, tidak ada pemberontakan. Karena memang dia bisa memberi contoh dengan keimanan, ketakwaannya. Dan ini sangat sulit untuk mencari pemimpin seperti itu dalam sejarah Islam itu. Maka ulama hampir mengatakan, hampir sepakat mereka,
Khulafaur Rasyidin itu 4, ditambah 1 menjadi 5, namanya Umar bin Abdul Aziz. Saking terkenalnya keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, kepiawaiannya dalam memimpin bangsa dan negara saat itu. Ini di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Abbasiyah ada juga pemimpin pilihan namanya Harun al-Rashid. Inilah nanti yang mencikal bakal yang akan menguasai Cordoba, membuat Islam maju menjadi negara adidaya yang ditaklukkan, yang menaklukkan seluruh dunia. Umat Islam menjadi kiblat dunia. Sampai semua orang-orang Persia Romawi termasuk gereja-gereja mereka belajar ke Cordoba. Belajar. Di sana ada pustaka yang sangat hebat, lengkap sekali. Mereka belajar. Orang Barat dulu belajar kepada umat Islam ini di masa Harun al-Rashid. Jadi kiblat negara dunia ini adalah umat Islam. Ini ketika dipimpin oleh seorang yang karakternya beriman, bertakwa, bagus orangnya. Maka dari itulah masyarakat muslimin, ini pemimpin ini harus diutamakan ketakwaannya. Inilah tanda Allah meridhoi pemimpin itu. Dalam hadis yang panjang dari Auf bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka. Mereka mencintai kalian, mereka juga mendoakan kalian, kalian pun mendoakan mereka. Sejelek-jelek pemimpin adalah yang kalian membenci mereka, mereka juga benci sama rakyatnya dan juga melaknat, suka mencela. Rakyat dicela dan rakyat mencela pemimpinnya. Kenapa? Karena kejahatan-kejahatannya. Ini seburuk-buruk pemimpin. Imam Ahmad, karena beliau pernah dijalimi oleh penguasa, dan satu waktu dalam riwayat pernah ditanya tentang kepemimpinan, dan dia mengatakan, sekiranya aku memiliki satu doa mustajab. Tidak ada doa yang mustajab, cuma satu saja dikasih Allah yang dikabulkan. Maka yang ku minta adalah, ya Allah, berikanlah kami umat Muhammad ini pemimpin yang adil. Maka di samping bertakwa, sifat takwa ini turun menjadi 3 sifat unggulan yang apabila dimiliki oleh seorang pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang diridhai Allah. Apa itu? Di antaranya sifat 3 unggulan itu adalah adil, ya, amanat, jujur, kemudian sabar. Ini 3 sifat unggulan dalam Quran. Adil. Kenapa disebut adil? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian kamu kepada kelompok lain, golongan lain, kamu menjadi tidak berlaku adil. Jadi adil ini masyarakat muslimin menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semua masyarakat sama dalam pandangan hukum. Tidak boleh kita membeda-bedakan, sekalipun dia non-Islam. Inilah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini salah satu pemimpin yang diridhai Allah, radhiyallahu anhu. Ketika dia memimpin, ketika Amr bin As mengambil tanah seorang Yahudi, kita tahu Yahudi ini kan non-Islam. Diambilnya tanah Yahudi buat apa? Buat melebarin masjid. Dibeli tidak mau dibeli, dibayar mau tidak mau. Saya tidak mau, saya sudah betah tinggal ini. Dilemparkannya juga masjid, diambil tanah secara jaring. Lalu Yahudi melapor kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hanya kasih tulang, dia garis pakai pedangnya horizontal dan vertikal. Nah, kasih sama Amr bin As. Lalu dilihat Amr bin As ini diantar tulang ini dan dia menggeletar ketakutan. Kenapa? Karena Umar mengatakan, jangan mentang-mentang kamu gubernur, sesuka hati kamu memimpin. Kamu harus berlaku adil walaupun kepada orang Yahudi. Tegakkan keadilan, kau harus bersikap lurus seperti ini, garis ini. Kalau tidak, aku akan penggal lehermu seperti ini. Garis melintang, lurus, garis atas bawah, harus bertindak begitu. Atau garis lurus, kiri kanan melintang, dan kau akan kupenggal lehermu. Kalau tidak bisa berlaku. Umar ini termasuk pemimpin yang paling disukai dan membuat Islam jaya. Maka pejabat-pejabat seperti Said bin Abi Waqqas atau sahabat lainnya itu ketika diangkat menjadi gubernur, dia suruh melayani umat. Ya Umar, Said bin Abi Waqqas itu setelah jam 9 malam dia tidak mau lagi melayani umat. Dia katanya kecapean, dipanggil. Kamu ini pemimpin adalah khadimul ummah, kamu pelayan umat.
Kamu tidak boleh membatasi jam kamu untuk melayani sampai jam 9 malam. Masih ada yang mau layani, buka pintu rumahmu, bebas. Masya Allah. Akhirnya saya bin Khaqqas atau gubernur lainnya itu tidak berani menutup diri. Semua orang, ya, karena prinsip dalam Islam itu pemimpin itu khodimul ummah. Khodim itu pembantu, PRT, pembantu rumah tangga. Dalam prinsip Islam itu kalau kita diangkat jadi pemimpin, kita bukan untuk dilayani, tapi kita yang membantu, melayani orang ramai, melayani rakyat. Ya. Tapi kalau kita mau diberi fasilitas, mau dibantu semua orang, tidak ada sistem kerajaan dalam Islam. Mau dilayani, mau melakukan sesuatu dengan sesuka, sewenang-wenang, tidak begitu. Sistem Islam itu cenderung sistem khilafah, sistem kenabian, dan dia sistemnya khadimul ummah. Pemimpin itu dianggap khadim, pembantu, yang membantu melayani umat. Karena melayani umat ramai, orang ramai, itulah dia diberikan pahala yang sangat besar. Dan dalam melayani itulah dia diwajibkan berlaku adil. Karena itulah masyarakat muslimin, Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, saking hebatnya pemimpin adil ini, Nabi SAW mengatakan, yaumun min imamin adil afdalu min ibadatil mar'i sittina sana. Satu hari kehidupan pemimpin yang adil yang dijalinnya itu lebih utama dari 60 tahun ibadah orang biasa. Bayangkan, satu hari dijalani pemimpin adil lebih utama dari 60 tahun ibadah orang biasa. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Asbihani, diriwayatkan dari Abu Hurairah juga diperkuat lagi hadisnya. Ya Abu Hurairah, adlun sa'atin afdhalu min ibadatin mar'i sittina sana. Hei Abu Hurairah, ya, adlun sa'ah, bersikap adil sa'ah, 1 jam. Kalau tadi yaumun 1 hari, ini adlun sa'ah, 1 jam atau 1 waktu kau berlaku adil dalam gubernur memimpin umat, afdalu, lebih utama min ibadati sittina sana, lebih utama dari 60 tahun. 60 tahun ibadah orang biasa, qiyamil lailiha, walaupun